Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Velas, kami peserta KKNDR UIN Sunan Ampel Surabaya, kolaborasi dari kelompok 3 dan 4, akan membawakan podcast untuk Anda semua. Pada podcast kali ini, kami akan menggambarkan lebih luas tentang apa itu COVID-19 melalui beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah coronavirus dan COVID-19 itu? Oke, perlu diketahui, coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Kedua, apakah COVID-19 sama seperti SARS? Nah, COVID-19 ini disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS 9,6% lebih tinggi dibanding COVID-19. Walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS, COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS. Kemudian, apakah virus penyebab COVID-19 dapat ditularkan melalui udara? Jawabannya tentu tidak. Hingga saat ini, penelitian menyebutkan bahwa virus penyebab COVID-19 ditularkan melalui kontak dengan tetesan kecil atau droplet dari saluran pernafasan. Kemudian pertanyaan yang keempat, bisakah manusia terinfeksi COVID-19 dari hewan? COVID-19 ini disebabkan oleh salah satu jenis virus dari keluarga besar coronavirus, yang umumnya ditemukan pada hewan. Sampai saat ini, sumber hewan penular COVID-19 belum diketahui. Para ahli terus menyelidiki berbagai kemungkinan jenis hewan penularnya. Apakah antibiotik efektif dalam mencegah dan mengobati COVID-19? Jawabannya tidak. Antibiotik hanya bekerja untuk melawan bakteri, bukan virus. Oleh karena COVID-19 disebabkan oleh virus, maka antibiotik tidak bisa digunakan sebagai sarana pencegahan atau pengobatan. Namun, jika Anda dirawat di rumah sakit dan didiagnosis COVID-19, Anda mungkin akan diberikan antibiotik karena seringkali terjadi infeksi sekunder yang disebabkan oleh bakteri. Bagaimana membedakan antara sakit akibat infeksi COVID-19 dengan influenza biasa? Nah, perlu dicermati, orang yang terinfeksi COVID-19 dan influenza akan mengalami gejala infeksi saluran pernafasan yang sama, seperti demam, batuk, dan pilek. Walaupun gejalanya sama, tetapi penyebab virusnya berbeda-beda, sehingga kita sulit mengidentifikasi masing-masing penyakit tersebut. Pemeriksaan medis yang akurat disertai rujukan pemeriksaan laboratorium sangat diperlukan untuk menginformasi apakah seorang terinfeksi COVID-19. Bagi setiap orang yang menderita demam, batuk, dan sulit bernafas, sangat direkomendasikan untuk segera mencari pengobatan dan memberitahukan petugas kesehatan jika mereka telah melakukan perjalanan dari wilayah terjangkit dalam 14 hari sebelum muncul gejala, atau jika mereka telah melakukan kontak erat dengan seseorang yang sedang menderita gejala infeksi saluran pernafasan. Untuk waktunya, berapa lama waktu yang diperlukan sejak tertular atau terinfeksi hingga muncul gejala penyakit infeksi COVID-19? Untuk waktu yang diperlukan sejak tertular atau terinfeksi hingga muncul gejala disebut masa inkubasi. Saat ini, masa inkubasi COVID-19 diperkirakan antara 1 hingga 14 hari. Dan perkiraan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perkembangan kasus. Kemudian, bagaimana cara mencegah penularan virus corona? Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah tertularnya virus ini. Yang pertama,
Pastikan kita selalu menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Yang kedua, ketika batuk atau bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam. Ketiga, hindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum. Keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Kelima, gunakan masker penutup mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum. Keenam, buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan Anda. 7. Menunda perjalanan ke daerah atau negara di mana virus ini ditemukan. 8. Hindari bepergian keluar rumah saat Anda sedang kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernafas. 9. Selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Apakah saya harus selalu menggunakan masker? Untuk pemakaian masker hanya bagi orang yang memiliki gejala infeksi pernafasan, mencurigai infeksi COVID-19 dengan gejala ringan, mereka yang merawat orang yang bergejala seperti demam dan batuk, dan para petugas kesehatan. Cara yang paling efektif untuk melindungi diri dan orang lain dari penularan COVID-19 adalah dengan mencuci tangan secara teratur, tutup mulut saat batuk dengan lipatan siku atau tisu, dan jaga jarak minimal 1 meter dari orang yang bersin atau batuk. Haruskah saya khawatir terhadap penyakit COVID-19 ini? Hal ini juga perlu Anda cermati. Jika Anda tidak berada di wilayah terjangkit COVID-19, atau jika Anda tidak melakukan perjalanan dari salah satu wilayah tersebut, atau tidak melakukan kontak dengan seseorang yang memiliki gejala COVID-19, kecil kemungkinan Anda untuk tertular COVID-19. Namun, dapat dimengerti bahwa Anda mungkin merasa stres dan cemas tentang situasi yang terjadi saat ini. Tetaplah tenang dan jangan panik. Carilah informasi yang benar dan akurat tentang perkembangan COVID-19 agar Anda mengetahui situasi wilayah Anda dan Anda dapat mengambil tindakan pencegahan yang wajar. Jika Anda berada di wilayah terjangkit COVID-19, Anda harus serius menghadapi resiko tersebut. Selalu jaga kesehatan dan perhatikan informasi dan saran dari pihak kesehatan yang berwenang. Nah, dalam kondisi saat ini sudah banyak kasus di Indonesia. Apakah aman bagi saya untuk bepergian? Jawabannya aman saja. Namun, tetap perhatikan kesehatan dan kebersihan diri. Pakailah masker jika Anda kurang sehat atau berada di kerumunan. Selalu cuci tangan setelah memegang benda atau berjabat tangan. Lalu, di manakah saya bisa mendapatkan media edukasi, informasi, serta situasi perkembangan COVID-19? Untuk mendapatkan informasi tentang media KIA atau situasi perkembangan COVID-19, dapat Anda akses melalui Halo Kemenkes dengan menghubungi nomor 1500567 dan Hotline Emergency Operation Center dengan menghubungi nomor 119 atau 021 521 0411. Anda juga dapat mengakses informasi melalui media sosial seperti Twitter di @kemenkesri, seperti Facebook di @Kementerian Kesehatan RI, kemudian di Instagram di @kemenkes_ri, dan juga di website di www.who.int atau www.infeksiemergingkemenkes.go.id. Oke Velas, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami pada kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap tenang karena cara yang paling simpel untuk mencegah penularan COVID-19 adalah selalu ikuti protokol kesehatan, tingkatkan PHBS dengan kebersihan diri sendiri dan selalu mencuci tangan, kemudian menjaga imun tubuh dengan istirahat yang cukup dan berolahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.